Halo Sobat Merdeka, kali ini saya dan kelompok Rampago melakukan modul Nusantara yang pertama. Modul Nusantara ini saya melakukan observasi dan mengunjungi salah satu tempat wisata di Loksmawe, yaitu Waduk Celikat. Di Waduk Celikat ini terdapat rumah Aceh. Pada waktu itu saya dan kelompok Rampago dijelaskan oleh dosen modul Nusantara terkait rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh ini pada umumnya terbuat dari bahan kayu. Kemudian saya bersama dengan kelompok Rampago dijelaskan oleh dosen modul Nusantara bahwa pintu rumah Aceh terdapat di sebelah kanan, yang artinya sangat mulia. Di samping rumah adat Aceh terdapat benda jangka kencur. Benda ini digunakan untuk menumbuk padi. Setelah dirasa cukup terkait penjelasan rumah adat Aceh, kemudian kami melakukan kunjungan ke Waduk Celikat. Nah, di mana kami berjalan turun ke bawah untuk ke waduknya. Di setiap tangga-tangga perjalanan itu, saya dan teman saya melakukan perbincangan terkait keindahan dan keasrian yang terdapat di Waduk Celikat. Nah, keseruan-keseruan kami sangat berkesan. Dalam perjalanan, saya menemukan daun kembang kaca yang digunakan oleh gadis Aceh untuk menghias kuku. Selanjutnya, kami melakukan tradisi penyambutan tamu di Aceh, yang dimana pada waktu itu kami disuguhkan beberapa ranup oleh dosen modul Nusantara. Ranup tersebut terbuat dari daun sirih, pinang, kapur, dan gula. Sebagai ciri khas, ranup tersebut diberikan kepada ketua kelompok dan dimakan. Kemudian kami sah dianggap sebagai keluarga. Selanjutnya, kami melakukan diskusi dan menyusun jadwal modul Nusantara selama 16 kali pertemuan di kota Aceh. Selanjutnya, kami pergi ke Masjid Islamic Center untuk melanjutkan makan siang. Modul Nusantara selanjutnya yaitu mengenal dan mempelajari tarian Aceh. Modul Nusantara ini dipandu oleh Sanggar Tari Himangka. Tarian yang kami pelajari yaitu tarian Ranup Lampuan. Tarian tersebut digunakan untuk menyambut tamu. Setelah isoma, saya diberikan kesempatan untuk memakai baju adat Aceh. Yeay! Halo Sobat Merdeka, selanjutnya modul Nusantara ketiga yaitu mengunjungi Museum Samudra Pasai. Kegiatan modul Nusantara ini, saya bersama dengan kelompok Rampago melakukan eksplorasi untuk melihat berkas peninggalan Sultan Malikus Saleh. Di dalam museum kami dijelaskan mengenai umpak batu laterit, dijelaskan tentang peta persebaran, batu nisan, bersurat di zaman Kesultanan Samudra Pasai. Narasumber pada kegiatan modul Nusantara kali ini yaitu Bapak Sulaiman selaku pengelola Museum Samudra Pasai. Ini sangat megah. Semasa Samudra Pasai ada seorang ratu yang mungkin Samudra Pasai sangat megah daripada orang-orang lain. Ini bisa kita lihat. Ini deh masuk dalam juga ini. Masuk dalam lebih kurang 200 meter dan dalam Di dalam museum tersebut juga terdapat daulah sahiliyah, alat tradisional, kemudian senjata tradisional Aceh, numismatika Sumatera Samudra Pasai, dan banyak lainnya. ini mangkok juga. Ya, ini peluman ini di dalam ganjaran membagi hetawan. Oh, tepat. Kalau ini namanya pinggan tanpa gajah. Yang tanpa gajah ini disediakan kepada orang muda. Di sini beberapa rujak-rujak itu. Nah, dan dihidangkan kepada orang muda. Senjata rahasia dunia. Mana dulu? Itu ada di masa perjuangan.
dia waktu membuat Setelah selesai observasi di Museum Samudra Pasai, selanjutnya kami mengunjungi makam Sultan Malikus Saleh. Di sana, saya dan kelompok Rampago melakukan doa bersama pada Sultan Al-Malik As-Saleh. Setelah selesai kegiatan modul Nusantara yang ketiga ini, kami kembali pulang. Modul Nusantara selanjutnya yaitu pergi ke wisata pemandian Minikulus. Di pemandian Minikulus, saya dan kelompok Rampago bermain air dengan senang. Setelah dirasa cukup, kemudian saya dan kelompok Rampago melakukan kunjungan ke kafe Seladang Kopi untuk mengenal dan mempelajari cara pembuatan kopi gayo. Narasumber Tlakso kali ini disampaikan langsung oleh owner pemilik kafe, yaitu yang dikenal dengan sebutan Gembel atau gemar belajar etika dan lingkungan. Kafe tersebut direncanakan sejak bulan Mei tahun 2000 dan berdiri sejak 18 November 2013. Beliau memikirkan ide dan merancang konsep hingga 10 tahun. Dan di setiap tahunnya, kafe ini sering berubah konsep agar menarik minat pengunjung untuk menikmati kopi di Seladang Kopi. Halo Sobat Merdeka, modul Nusantara ke-7 yaitu observasi ke Goa Putri Pukes. Narasumber yang berperan adalah juru kunci atau penjaga gua dan tokoh masyarakat. Kemudian saya dan kelompok Rampago mendengarkan cerita legenda Putri Pukes dari pengelola gua yaitu Bapak Bahari. Selain itu, kami diberikan atau ditunjukkan untuk melihat beberapa peninggalan seperti fosil. Kemudian kami melihat batu yang diumpamakan sebagai Putri Pukes. Selain itu juga terdapat batu yang diumpamakan sebagai ayam dan anak-anaknya. Selanjutnya, saya mendengar dan melihat ketukan batu yang terdengar seperti suara undangan yang dipukul. Setelah semuanya disampaikan oleh beliau, kami keluar untuk lanjut menikmati keindahan dan kesejukan suasana di daerah Aceh Tengah atau Gayo. Halo Sobat Merdeka, modul Nusantara ke-8 yaitu mengeksplor dan mempelajari seni budaya masyarakat Gayo Aceh Tengah. Saya bersama dengan kelompok Rampago pergi ke Pantai Terong yang berlokasi di Takengon, Ulu Nui. Di sana, kami melakukan pembuatan video tarian guel tepatnya di Pantai Terong. Tari guel ini adalah salah satu khasanah budaya Gayo di Aceh. Guel berarti membunyikan, khususnya di daerah dataran tinggi Gayo. Tarian ini memiliki kisah panjang dan unik. Gerakan dalam tarian guel mencerminkan nilai-nilai budaya setempat dan seringkali menggambarkan kisah-kisah tradisional atau mitologi. Tarian ini biasanya dipersembahkan untuk penyambutan tamu atau ditampilkan pada saat acara pernikahan. Setelah selesai pembuatan video tarian guel, selanjutnya saya dan kelompok Rampago pergi menuju wisata Arung Jeram Lukuk Badak untuk bermain selama di perjalanan kami bernyanyi dan bercerita. Halo Sobat Merdeka, modul Nusantara selanjutnya yaitu melakukan kunjungan dan eksplorasi ke Museum Rumoh Aceh. Narasumber pada waktu itu yaitu Bapak Effendi Usman sebagai pemandu dan jalannya diskusi kami pada saat mengeksplor Museum Rumoh Aceh. Pada saat itu, saya dan kelompok Rampago dijelaskan oleh beliau terkait peta Pulau Sumatera Utara, di mana peta pulau tersebut terdapat beberapa provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki ciri khas dan budaya yang berbeda-beda, khususnya di Aceh. Selain itu juga, saya mengenal alat dan benda tradisional serta aksesoris yang digunakan oleh masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Selain aksesoris, saya juga mengenal baju adat khas Aceh. Baju tersebut berasal dari beberapa kota dan kabupaten seperti Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh sebagainya. Selanjutnya, saya dan kelompok Rampago mengetahui histori para pejuang Aceh yang bergerilya di berbagai wilayah Aceh. Wilayah tersebut yaitu Aceh Besar, Los Malwe, Lok Sukan, Calang, Melaboh, Alas, Aceh Selatan, dan sebagainya. Modul Nusantara selanjutnya yaitu mengeksplor Museum Tsunami Aceh. Di dalam museum, kami dipandu oleh dosen modul Nusantara yang menjelaskan dan menceritakan tentang sejarah terjadinya tsunami Aceh. Sejarah tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004 yang disebabkan gempa tektonik bawah laut. Dampak tersebut menyebabkan berbagai masalah dan memerlukan waktu pemulihan yang lama.
Jumlah korban tsunami Aceh 2004 mencapai kurang lebih 250 jiwa. Di dalam Museum Tsunami Aceh terdapat berbagai pameran-pameran yang ada, baik itu sebelum terjadinya tsunami ataupun sesudah terjadinya tsunami Aceh. Halo Sobat Merdeka, modul Nusantara ke-11 yaitu observasi kapal PLTD Apung. Rumah Apung ini yaitu rumah sisa terjangan tsunami. Di saat itu, dosen modul Nusantara menjelaskan dan memperlihatkan terkait apa saja yang terdapat di kapal PLTD Apung. Setelah observasi secara langsung, saya dan kelompok Rampago mengetahui peralatan yang terdapat di kapal PLTD Apung, yaitu seperti mesin pembangkit listrik, generator listrik, sistem bahan bakar, sistem distribusi listrik. Selanjutnya, eksplorasi ke Masjid Raya Baitur Rahman. Saya bersama dengan kelompok Rampago melakukan observasi di Masjid Baitur Rahman dengan dosen modul Nusantara. Di dalam masjid tersebut sangat luas dan nyaman sehingga membuat ketenangan dalam hal beribadah. Masjid tersebut memiliki 7 kubah dan 8 menara. Saya sangat bersyukur bisa berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Modul Nusantara berikutnya, saya dan kelompok Rampago melakukan kunjungan dan eksplorasi terumbu karang di Pulau Iboy. Saat melakukan eksplorasi di daerah konservasi terumbu karang di Pulau Iboy, berbagai hal yang dapat saya temukan dan pahami. Antara lain keanekaragaman hayati seperti spesies terumbu karang, habitat dan ekosistem, dan banyak lagi lainnya. Modul Nusantara selanjutnya itu hari kuliner. Pada waktu itu, saya dan kelompok Rampago melakukan masak makanan khas Aceh, yang dimana kami mempraktekannya secara langsung membuat mie Aceh dan martabak Aceh. Ciri khas dari mie Aceh sendiri terletak pada kuah kari kental yang bercita rasa rempah-rempah atau biasa disebut dengan saus blender dan campuran cabai merah kering. Siap masak, langsung dicicipi oleh dosen modul Nusantara. Halo Sobat Merdeka, modul Nusantara selanjutnya memahami konsep ekowisata daerah konservasi. Konservasi sebenarnya merupakan solusi untuk menjembatani kegiatan eksplorasi. Aktivitas penangkapan ikan telah mendekati kondisi kritis akibat menipisnya stok sumber daya ikan. Halo Sobat Merdeka, modul Nusantara terakhir yaitu kontribusi sosial. Saya dan kelompok Rampago mengunjungi salah satu desa yang ada di kota Lok Sumawe, di mana pada saat itu kami membantu masyarakat untuk membuat kerambat tiram bersama dengan masyarakat dan desa modul Nusantara. Kerambat tiram dibuat langsung dengan menggunakan ban bekas dan pipa paralon sebagai media penampung tiram. Saya senang bisa membantu masyarakat yang ada di kota Lok Sumawe.